Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati, hari ini kita kembali menyampaikan update APBN kita, kinerja dan fakta, untuk realisasi akhir Oktober 2025. Saya akan membuka dengan perkembangan perekonomian terkini, global dan domestik, kemudian akan dilanjutkan oleh Bapak Wakil Menteri Suhasil untuk menyampaikan paparan perkembangan realisasi APBN. Dan akhirnya saya akan tutup dengan kesimpulan. Saya pikir tadi pendek, ternyata panjang. Rupanya Pak Febrio mau ngerjain saya. Lu ada dendam apa sama gue lo? Lupa bawa jas tadi. Lupa jas. Oke, kita lihat kondisi perekonomian ya. Kita lihat dari global dulu. Ini nggak jalan nih. Oke, next. Sampai saat ini ketidakpastian global masih berlanjut. Namun tensi Amerika Serikat dan Tiongkok mulai mereda. Dan The Fed juga menurunkan Federal Funds Rate untuk kedua kalinya tahun ini. Hal ini memberikan sinyal positif bagi stabilitas ekonomi global. Permintaan global juga masih terjaga. Aktivitas manufaktur global pada Oktober 2025 masih ekspansi dengan PMI sebesar 50,8. Sementara Indonesia berada di level yang lebih tinggi yaitu 51,2. Di sisi lain, ekonomi Tiongkok masih melambat di triwulan ketiga, sedangkan Asia Tenggara termasuk Indonesia tetap resilient. Selanjutnya, harga komoditas masih bergerak fluktuatif. Batu bara, minyak, dan nikel melemah secara year on year. Secara month on month, batu bara menguat menjadi sekitar 109,5 dolar per ton, seiring tingginya permintaan negara importer utama. Minyak Brent naik tipis secara month on month, namun masih melemah secara year on year. Saat ini harga minyak berada di sekitar 63,6 dolar per barrel akibat risiko geopolitik dan surplus produksi OPEC+. Sementara itu, tembaga dan CPO dalam tren menguat secara year on year. Penguatan harga tembaga didorong kekhawatiran pengetatan supply dan berakhirnya government shutdown Amerika Serikat. Pergerakan komoditas ini berpengaruh pada kinerja ekspor Indonesia dan penerimaan APBN. Berikutnya, sampai dengan bulan November 2025 pertengahan, dinamika global terlihat mulai bersentimen positif. Hal ini didukung meredanya tensi perang dagang serta penurunan bunga acuan Federal Reserve. Untuk nilai tukar, sebagian besar menguat terhadap dolar AS. Rusia, Brazil, Meksiko, hingga Euro menunjukkan apresiasi kuat. Sementara rupiah masih mencatat pelemahan 3,7% year on year, year to date. Jadi 3,7% year to date ya. Ini tergolong moderat dibandingkan dengan negara seperti Turki yang melemah 19,6% dan Argentina yang terdepresiasi sebesar 36,1% year to date juga masih ya. Stabilitas nilai tukar terus kita jaga melalui koordinasi dengan Bank Indonesia dalam forum KSSK. Untuk pasar saham, sebagian besar indeks global tumbuh solid seperti Korea, Afrika Selatan, dan Brazil. Sementara IHSG tumbuh 18,2% year to date yang tergolong memiliki kinerja kuat. Hal ini didukung oleh aliran masuk dana investor dan membaiknya ekspektasi pertumbuhan domestik. Untuk pasar obligasi, ketidakpastian global masih dinamis dan terjadi reposisi investor asing. Namun imbal hasil SBN tetap menurun signifikan dengan Indonesia turun sebesar 85,6 basis point, jadi hampir 1% tuh. Hal ini menandakan iklim investasi domestik yang masih terus kuat dengan kondisi pasar yang makin dalam dan investor domestik yang makin mapan. Next. Hingga